mungkin kalau untuk posisi yang katakanlah sekretaris atau katakanlah posisi yang cukup banyak ya human-nya, kalian bisa sih nyantumin gitu. Karena mungkin itu bisa aja jadi pemantik suatu diskusi gitu. Katakanlah, oh di sini kamu nyantumin untuk public speaking. Sebelumnya pernah jadi MC kah atau gimana atau mungkin announcer dan lain-lain. Jadi kayak biar di interview itu sendiri nggak generik dan juga di interview ini sendiri kita bisa bikin orangnya nyaman gitu dan nggak nervous gitu intinya. Gitu. Oke. Mungkin aku mau balik sedikit ke pengalaman kerja nih. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang dari profesional juga gitu kan. Nah, mungkin ada juga yang mau shifting karir nih. Jadi ada tips khusus nggak untuk mencantumkan pengalaman kerja kalau kita mau apply di posisi yang berbeda dengan kita kerja sebelumnya? Oke, shifting karir sebenarnya ada beberapa orang di Exobat itu awalnya A, terus dia waktu di Exobat jadinya B, nggak A lagi gitu. Itu sebenarnya mereka untuk masalah CV sih kayak sama aja sih, mereka tetap nyantumin hal-hal yang sebelumnya udah mereka kerjakan. Contohnya mereka sebelumnya itu QA manager. Nah, tapi dia di Exobyte mau apply-nya jadi product manager. Nah, kan rada beda kan ya. Nah, itu bisa banget kita highlight-nya si aplikannya itu bisa banget highlight-nya di bagian managing-nya. Dia managing-nya gimana sih sistemnya? Dia managing-nya untuk di QA team-nya dia pakai sistem SDLC apa atau dia waterfall atau dia ada sistem sendiri atau mungkin dia pakai Scrum atau mungkin Kanban atau mungkin campuran dari dua hal tersebut. Nah, itu bisa di-highlight di masalah kayak gitu. Maksudnya paling nggak carilah kesamaan antara hal yang saat ini sedang kalian lakuin dan hal yang ingin kalian apply kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, cara gampangnya untuk melihat orang itu bisa dilanjutkan atau enggak. Oke, dari Mbak Desti ada tambahan? Ini menarik nih. Sebenarnya aku punya kenalan. Dia kakak kelas aku. Ya, kakak kelas aku berarti kakak kelas kalian ya juga. Nah, dia ini background dari front end, tapi dia ini pengen pindah ke UI UX. Jadi dia backgroundnya engineer, dia pengen fully design gitu kan ya. Dia udah kerja 2-3 tahun gitu di front end ini gitu. Nah, dia masih switch kan ya. Menurut aku nih dia udah bagus nih karena di caranya dia itu untuk switch, dia kan artinya harus belajar tentang UX dari dasar nih. Nah, kemarin dia itu oke-nya menurut aku dia ternyata ikut bootcamp UI UX kayak gitu. Jadi dia mulai belajar dari nol, dia nggak malu untuk belajar dari nol. Padahal dia udah mungkin backgroundnya 2-3 tahun tuh kayak udah mau dikit lagi jadi senior kayak gitu kan. Tapi di situ dia mau belajar. Jadi yang paling kalau kalian mau switching career, yang paling kalian tekanin adalah di CV ini willing to learn-nya kalian gitu. Jadi kayak willing to learn, so kalian nanti nyatumin kayak, oh gue ikut bootcamp ini materinya UX dan sebagainya gitu. Terus kalian juga bisa tambahin tentang karena kalian pengen UX, kalian juga ikut online course yang lainnya nih. Nah, bisa cantumin tentang online course itu. Jadi kayak yang kita underline sebenarnya adalah willing to learn-nya kalian. Kalau kalian mau switching karir, sejauh mana kalian udah belajar, sejauh mana kalian pengen ngejar si posisi itu kayak gitu kalau di CV itu sih paling. Oh ya, anyway, talking about shifting career, kalau di Expat sendiri ada beberapa banyak case, maksudnya ini internal shifting ya. Jadi katakanlah dulu ada anak TA, ada talent acquisition yang dia shifting career jadi product or project, I kind of forgot. Tapi intinya dia ada di masalah produk gitu. Nah, sekarang dia orang produk gitu. Jadi kalau di Expat sendiri kita benar-benar open kayak dia sebut you can be anything you want gitu. Contohnya kayak yang tadi orang TA, orang talent acquisition, dia berubah jadi orang produk. Terus juga ada beberapa waktu lalu orang SRI, dia sekarang jadi orang data. Jadi kayak kita memfasilitasi kayak masalah kayak gitu juga dan itu pastinya diajarin dulu ya itulah diajarin terus dikasih pemahaman dulu untuk yang sekarang gimana terus juga dikasih training kayak gitu sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini fresh graduate banget sih, nyantumin organisasi ini. Gimana nih? Apakah perlu untuk dicantumkan hal yang seperti ini, pengalaman organisasi dan ngapain aja dan segala macam?
Kalau kata aku Kalau sih perlu sih, malah bagus kalau misal. Karena kan pengalaman organisasi, pengalaman komunitas itu nambah poin plus ketika hiring gitu, apalagi di fresh graduate gitu. Karena kan kalau misal, oh ternyata dia ikut organisasi, komunitas, berarti kan dia kita tahu, oh ternyata anaknya ini cukup aktif. Di situ kan kita juga bisa tahu, berarti dia bisa melebur sama orang, ada dari segi adaptif, apa dia beradaptasi juga lumayan bisa ini ya kita ini ya jadiin patokan juga. Terus misalnya dia kan di organisasi kan banyak skill yang kita dapat ya, nggak serta-merta kita capek-capekan doang gitu kan. Misal kayak tadi problem solving skill mungkin nggak se-advance ketika nanti ketika kita kerja, tapi itu udah cukup lumayan daripada orang yang nggak ikut apa-apa gitu. Tapi kalau nggak mungkin nggak ikut organisasi atau komunitas sama sekali juga actually nggak apa-apa. Mungkin dia bisa ke backupnya dengan dia sering ikut lomba atau misalnya itu ikut proyekan gitu kan, intinya lebih ke arah wadah apapun yang kalian pakai itu silahkan ya, tapi yang penting kalian ini bisa banyak ngobrol sama orang baru, terus kalian betul. ada case-case problem solving, jadi kita nggak menutup oh harus anak organisasi nih gitu, no kayak gitu sih dari aku udah bagus kok. Betul, betul. Sama sih, sama kayak Desti, organisasi itu bisa macam-macam, bisa di dalam kampus, bisa di luar kampus, bisa dalam bentuk proyekan, bisa dalam bentuk ikut-ikut, katakanlah jadi wedding organizer itu juga bisa dibilang kamu join organisasi, karena sebenarnya organisasi sendiri tuh arti dasarnya adalah kumpulan Perkumpulan. suatu ya perkumpulan kan ya. Jadi kayak ya intinya kamu kumpul dengan orang baru, dengan cara berpikir yang baru itu udah bagus banget gitu. Itu. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya di organisasi ini perlu lebih rinci lagi nggak ya Mbak? Kayak mungkin job desk-nya apa kayak gitu. Semisal nih kalau kalian beneran kosongan, katakanlah kalian sebagai job seeker yang bener-bener kosongan gitu, kayak mungkin intern intern 3 bulan gitu doang, terus nggak ada lagi, nggak apa-apa kalian kasih aja penjelasan waktu di organisasi kalian handle apa, katakanlah handle proker apa, terus juga kalian sebagai apa, terus apa aja sih yang kalian lakuin gitu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak gitu lah intinya. Gitu. Iya, berarti fleksibel aja ya, tergantung si masing-masing kayak gimana. Betul, betul. Mhm. Oke, oke. Ini bisa kita lanjut ke kemampuan bahasa nih. Ini perlu nggak dicantumin juga ini? Kemampuan. Sebenarnya kalau kemampuan bahasa Indonesia sih pasti ya, pasti. Sebenarnya kalau kalian kalau balik lagi sih, kalian nationality-nya sebagai apa? Misal kalian orang Indonesia, kayaknya kalian nggak usah nyantumin deh, kalian bisa bahasa Indonesia gitu. Ya, Apalagi itu kalau udah kalian pasti. apalagi kalau kalian apply-nya untuk di lokal gitu. Misal kalau kalian apply-nya untuk di perusahaan luar negeri yang benar-benar di luar negeri gitu, nggak apa-apa kalian nyantumin aja gitu. Tapi kalau kalian untuk yang lokal, kayaknya Indonesia nggak usah dicantumin. Nah, terus kalau untuk Inggris, masalah untuk bahasa-bahasa yang lain, sebenarnya nggak apa-apa dicantumin aja. Terus sebenarnya kalau penilaian kayak gitu itu cukup subjektif ya. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri, nggak apa-apa kalian naruh kayak gitu. Lagi-lagi juga kayak intinya, oh berarti dia ada pengalaman untuk pakai bahasa itu. Walaupun mungkin bagi dia udah expert, tapi kalau untuk bagi kita yang ngajak ngobrol kayak oh biasa aja nih beginner gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Kalau Desti nih, gimana nih kira-kira? Tambahkan mungkin ya, ya jelas bahasa Indonesia expert nggak usah dicantumin juga karena Betul, kita betul. orang Indonesia. Terus mungkin kalau bisa biar lebih ada proof-nya gitu ya, misal di bahasa Inggris atau bahasa yang lain, kalau kalian udah ambil tes TOEFL itu boleh banget tuh tulisin skornya berapa atau IELTS sebagiannya kayak gitu. Jadi jangan bilang kompeten doang, terus butuhnya mana kayak gitu. Nah, mungkin diskusi kayak gitu sih kalau lebih bagusnya. Tapi kalau kayak Oke. masalah bukti tuh aku kayak kadang ragu gitu sih, Des. Soalnya sekarang kan kayak banyak banget orang bisa dijokiin nggak sih tes-tes Oh kayak gitu. iya bisa sih. Tapi cuma penilaian awal doang karena kita adjustnya juga dari ngobrol kan, ngobrol interview itu. Impression ya, first impression ya. Oke, oke, oke. Gitu. Oke. Oke, ini yang terakhir-terakhir nih yang biasanya perlu dicantumin di CV kan yang pasti hal-hal yang penting seperti yang udah kita bahas nih ya. Yang di bawah nih biasanya
tambahan-tambahan nih. Kayak misalnya award-nya aja, sertifikasi, kemudian volunteer activities. Nah, ini kita bahas barengan aja deh, Mbak. Ini dari ketiga ini apakah perlu juga nih ditambahin di sini dan gimana baiknya kita cantumin di CV itu seperti apa? Dari sertifikasi dulu nih. Ini sebenarnya udah bagus nyantumin sertifikasi gitu. Intinya boleh sertifikasi yang mungkin sifatnya dari kampus, yang kewajiban kampus itu, atau enggak kalian ini personal interest gitu. Misal kayak ambil itu udah bagus, ada yang ambil di coding, atau mungkin ada yang kemarin di Coursera, yang di ruang guru gitu sebagainya. Skill akademi itu udah bagus banget. Kalian boleh cantumin yang related aja dengan posisi yang kalian apply kayak gitu. Gitu udah bagus. Terus award juga udah oke sih kalau dari kata aku. Mungkin kalau buat nambahin ya, case-nya misal kalian menang award nih, awardnya di bidang apa kayak gitu, mungkin itu bisa ditambahin tuh. Misal kayak topiknya PKM, kalian bikin PKM tentang apa sih gitu, itu kan part of our Oh iya, research ya, kayak gitu. Boleh tuh ditulis judulnya kayak gitu, biar lebih apa tuh, lebih akademik gitu ya, lebih profesional kayak gitu kan ya. Walaupun kita sebagai yang tukang ngeprint doang itu kan anak-anak semester betul, pertama kan betul, biasanya betul. kita suka nge-print atau suka bikin editing words-nya, itu nggak apa-apa Iya, lagi. iya, Kelihatan first impression-nya wow gitu. Kalau volunteer betul, sih udah betul. oke sih dari aku, karena itu kan additional, artinya membuktikan kalau kamu tuh ada ini ya, responsibility ke society gitu dan sebagainya. Ini oke, ini udah bagus. Oke, Oke. dari Mbak Ola Aku juga gimana? sama sih. Udah bagus, udah bagus. Ada certification, ada award, ada volunteering activities. Menurutku udah cukup informatif sih aku sendiri. Itu juga ya jangan lupa untuk dijelasin kayak awardnya award apa, terus ya kalian sebagai apa atau mungkin di bidang apa kayak gitu. Udah sama sih kayak Desti sebenarnya. Oke, oke, Mbak. Nah, kita udah bahas CV nih, udah bedah CV nih. Nah, dari Mbak Ola sama Mbak Si ada tambahan lagi nggak tips-tips untuk kita nih yang mau nyari kerja di masa pandemi dan juga di pasca pandemi? Ada tambahan lagi nggak selain CV? Kalau aku sih karena pandemi ini kayaknya efek banyak orang banget ya, baik itu perusahaan atau mungkin individu. Mungkin kamu sebagai individu sendiri hal yang bisa kalian prevent adalah untuk selalu ningkatin skill apapun itu. Mungkin apalagi sekarang banyak banget course yang emang gratisan atau mungkin dari company kalian yang sekarang emang menyediakan kuota untuk kalian untuk ngikutin course atau ngikutin conference atau ngikutin macam-macam lah. Nah, itu kalian harus pergunain banget karena kita kan nggak tahu ya, kita bisa kasarnya kita bisa sampai kapan di company itu atau bisa sampai kapan company ini bertahan kayak gitu. Jadi kalian paling nggak harus mempersiapkan bekal kalian seperti itu. Terus juga kalau untuk masalah applying job dan lain-lain, pasti di masa kayak gini itu stressful banget, apalagi banyak company yang decide untuk layoff sebelumnya, terus juga ada yang decide untuk untuk menyetop si perusahaannya sendiri. Ini kan berkurang ya tempat kita bisa bekerja. Nah, kalau kayak gitu tuh pastinya satu sih yang aku bisa ngasih saran, jangan terlalu maksain kalian gitu. Kalian harus bisa dapat kerjaan dalam waktu segini dalam waktu sejangan karena kita juga nggak tahu posisi dunia sendiri kayak gini gimana, selanjutnya gimana. Paling enggak kalian tetap berusaha setiap hari gitu. Gampangnya sih adalah kalian nggak harus lari tiap hari gitu. Kalian nggak harus lari tiap hari, tapi paling enggak kalian tetap jalan gitu. Maksudnya kalian setiap hari itu ada sesuatu yang kalian lakuin yang berbeda. Even though itu sangat kecil banget. Even though kalau kita analogikan dengan lari dan berjalan, kalian cuma bisa merangkak aja kayak gitu nggak apa-apa karena itu kalian udah paling nggak berusaha untuk bergerak gitu intinya kayak gitu. Terus sih. Mungkin kalau Desti nih, gimana nih? Oke, aku overall mungkin juga hampir sama, tapi aku ada beberapa poin yang mau tambahin. Bener, pertama kita harus, kalau dari skill ya, kita harus tetap keep improving our skill gitu. Karena kalau lagi pandemi kayak gini, berarti kan sebenarnya mungkin orang jobnya tuh makin dikit ya, actually. Jadi kayak kita saingannya kita pun juga semakin ketat kayak gitu. Nah, sebenarnya CV dan sebagainya ini kan sebenarnya berkacanya dari experience kita gitu loh. Jadi at the end ya
apa sih yang kalian pelajarin itu kalian harus tetap improve gitu loh. Kalian join online course atau webinar kayak gini kan termasuk cara yang cukup oke ya. Mungkin di saat yang orang-orang weekend yang lain di weekend ini orang-orang lain tuh mungkin tidur atau mungkin ngapain jalan-jalan, tapi kalian keep produktif untuk dengerin kita gitu. Ini kayak ini salah satu cara yang bagus gitu. Jadi keep improving your skill juga, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tetap stay update ya, karena kan namanya kalian ini kita kan hidup di perkembangan teknologi gitu. Jadi makanya kita tuh jangan ketinggalan informasi gitu. Misal kalian pengen masuk ke company yang pengennya di tech related ya, kalian harus ya at least cari tahu, baca lah ya, supaya bisnis trend atau teknologi tren yang ada di sekarang ini kayak gimana sih gitu. Atau kalau kalian misal dream goalsnya, misal contohnya aku mungkin sebut nama aja, misal kalian pengennya ke Gojek gitu, ya kalian harus ikutin kayak berita update-nya di Gojek sebagainya itu kayak buat jadi suatu motivasi gitu buat kita. Oh ternyata Gojek kan udah habis merger nih dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kita harus keep update situ. Terus mungkin pemain juga. Terus ini zamannya sekarang kan kita everyone know that we are online gitu kan ya. Jadi kayak semua online presence tuh ya udah jadi hal yang lumrah kayak gitu kan ya. Makanya kuncinya sekarang adalah coba improve your personal branding di LinkedIn kayak gitu juga. Karena kan orang sekarang pada nyari siapa, gitu kayak nyari Desti siapa sih? Larinya ke LinkedIn kayak gitu. Jadi jangan lupa kalian bagusin profile LinkedIn-nya, terus kayak misalnya kalian stay connected sama orang-orang, terus kalian mungkin kalian bisa sharing ID kalian di postingnya sebagainya, itu kan lebih ke arah bisa ini ya, ningkatin apa ya, ketertarikan si recruiter nih. Dia aktif nih listnya sebagainya, jadi kan sharing ID-nya dia kayak gitu. Terus mungkin salah satu lagi sih, ketika nanti kalian ya diproses nih sama the company ya, jangan lupa kalian ini nanya sih sama si company-nya itu, gimana sih sejauh mana pandemi ini ngefek ke company-nya dia. Kayak misal sejauh mana pandemi ini ngefek ke company bisnisnya atau goals-nya dia. Jangan sampai kalian masuk ke company yang hampir 3 bulan lagi atau 5 bulan lagi bangkrut. Nah, makanya kita kan harus memeasure nih, kalian masuk ke company yang featurable, orang yang dia tuh sustain dari segi keuangannya dia atau sebagainya. Dan ditanya juga nanti misalnya contohnya kalian lagi hiring-nya di Paper nih, aku recruiternya, kalian nanya nih, Paper ID nanti goals-nya ke depannya mau gimana ya setahun 2 tahun. Jadi kalian tuh tahu gitu, so kayak Paper ID kantor yang kalian ini tuh jalannya mau kemana, kalian ini mau dibawa kemana gitu. Jadi make sure di situ, jangan sampai masuk company yang salah, itu pertama. Karena recruiter berhak memilih kalian, tapi kalian juga berhak untuk memilih untuk company yang kalian masukin kayak gitu. Itu mungkin itu. Sama the last-nya sih, kalau lagi COVID, tanya sejauh mana si company itu support employee-nya during di pandemic situation kayak gini. Jangan sampai misal kalian ternyata ketika join di COVID malah stres banget nih, karena misal nggak ada kegiatan engagement, misal nggak ada kegiatan yang fokusnya di mental health kalian dan sebagainya. Jadi jangan lupa kalian tanya hak kalian ini apa aja kayak gitu, apa yang buat kalian bisa nyaman di company itu suatu hak sih, apa ditanyain juga kayak gitu, benefit jatuhnya ya. Benefit. Oke, udah cukup Mbak Ola, Mbak Desti untuk share tambahannya ya. Oke, aku stop share dulu. Mungkin kita ini udah adjust beberapa menit nih ya. Aku coba tengok dulu nih, ada yang nanya nggak di Slido. Oke, ternyata ada beberapa pertanyaan di Slido. Mungkin kita bisa ambil 3 pertanyaan kali ya untuk penutupan terakhir nih. Oke, aku share screen dulu. Nah, ini mungkin kita ambil 3 top ini ya, top question nih, Mbak Desti, Mbak Ola. Untuk yang pertama nih,
kalau company itu lagi nggak buka satu posisi, tapi kita tetap apply, ada kemungkinan nggak bakal dilirik? Nah, ini bisa dijawab dulu nih oleh Mbak Desti sama Mbak Ola. Mungkin Desti dulu deh. Oke. Bisa jadi. Kadang kalau di aku nih, karena kan hiring needs-nya kita kadang termasuk fleksibel, walaupun kita udah nentuin dari awal, oh kita bukan tahun ini, misalnya kayak 3 bulan ini kita mau hiring posisi ini nih, kayak gitu. Cuman kalau kita lagi nggak buka posisi dan ternyata ada CV yang masuk nih, ini kayak CV-nya interesting nih, kita coba nih. Nah, itu bisa jadi. Jadi kita tuh fleksibel. Kalau misal ternyata dia worth it, dan ternyata perubahan hiring needs-nya atau demand-nya, misal kayak awalnya nggak butuh front end, tapi ternyata tiba-tiba butuh front end, itu bisa kita pertimbangkan. Jadi jangan ragu untuk, kalau kayak gini kan berarti mungkin sistemnya email ya, karena kalau misal di career set atau di job portal lainnya kan posisi ini nggak dibuka kayak gitu. Jadi kamu bisa tuh email ke kita gitu, nggak apa-apa. Kita selalu terbuka kok sama, walaupun kita nggak lagi open gitu. Betul. Oke, kalau di Axbat sendiri sih sebenarnya kalian bisa kok apply untuk posisi yang emang saat itu kita lagi nggak open. Nah, mungkin kalau emang saat itu kita benar-benar lagi nggak open, kita bisa reconsidering kalian sebagai suatu talent. Bisa kita taruh di talent pool kayak gitu. Nah, semisal nih kalau saat itu juga ada satu tim, kita ngomongnya tim ya, bukan squad kalau di Exobat. Satu tim yang saat itu lagi butuh, tapi butuhnya itu bukan butuh yang full time, butuhnya yang part timer. Nah, itu kita bisa tetap ngajuin kalian gitu. Nah, tapi sebenarnya kita sebelumnya harus make sure dulu nih, ada nggak kira-kira tim yang emang lagi butuh gitu. Itu sih kalau di Exobat kayak gitu. Karena kita emang hiringnya bukan yang kayak udah terplanning ya, kayak yang di paper kan kayak dalam 3 bulan ini kita mau nge-hiring apa aja nih. Nah, kita itu hiringnya sistemnya kayak tim ini lagi butuh ini, langsung kayak dia langsung dimasukkan ke kelompok yang lagi butuh posisi ini kayak gitu. Jadi mungkin dalam 1 hari atau mungkin besoknya atau mungkin dalam 1 minggu beda banget yang bakal dibutuhin. Mungkin ada tambahan, mungkin ada pengurangan. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngasih CV kalian ke kita melalui email, that's fine. Karena lagi-lagi kita kalau emang lagi nggak butuh, kita bisa masukin ke talent pool dan tiba-tiba mungkin aja besok nih tiba-tiba butuh, kita langsung bisa scroll up gitu. Tuh. Oke, sudah terjawab ya dari ini namanya N aja. Oke, kemudian kedua, di mana biasanya share lowongan kerja tadi udah sempat dijelasin ya, ada Mbak Desi sama Mbak Ol beberapa di skill nih, ada di misalnya di LinkedIn atau mungkin di platform yang lain ya, kayak gitu. Kayaknya udah terjawab ya Mbak ya. Iya, Oke, boleh nambahin nggak? boleh silakan. Oke, kadang juga aku juga kadang nge-headhunt orang gitu. Jadi kayak aku cari orang di LinkedIn yang emang kira-kira cocok gitu. Itu sih biasanya yang aku lakuin. Selain kita nge-share di LinkedIn, di post LinkedIn, atau mungkin kita pakai third party kayak kita pakai Glean, atau mungkin kita rely di website kita gitu. Kita juga tetap nge-headhunt orang. Karena kadang kita nggak bisa rely on those three things kan ya. Kadang mungkin kita dapat orang yang based on yang kita temuin, atau mungkin ada orang yang based on dia apply sendiri, jadi kayak berusaha di masing-masing tempat lah gitu. Oke, jadi dibagusin ya kalau mau Betul. di profiling ininya ya, biar kalau Betul. lagi di stalking nih sama HR atau sama talent acquisition ini bisa, ini kayaknya cocok nih gitu, bisa banget ya. Betul banget. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana buat CV yang baik tadi udah kita bahas pas ya, kita udah bedah CV nih. Oke, kayaknya udah dulu ya Q&A. Yang lain mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, mungkin secara personal bisa hubungin Mbak Desti dan Mbak Ola di kontak yang tadi udah di-share nih sama Mbak Ola dan Mbak Desti. Ya? Sorry, tadi aku udah sempat baca ini tentang portofolio CV. Apakah portofolio itu penting? Gitu, mungkin tambahan aja ya. Actually Ya, sangat penting untuk posisi yang related dengan membutuhkan, kalau kita mau tahu dia tuh gimana sih kerjanya. Contohnya kayak desain atau misal kayak front end gitu kan, itu sangat penting sih buat kita. Mungkin yang lebih penting sih desain sih lebih ke arah. Karena kan biasanya kalau aku screening kandidat, yang kalau untuk posisi desain, aku lihat portofolio dulu. Kalau dia oke nih, stylenya sesuai desainnya sama si yang paper cari atau kantor aku yang cari,
aku baru jalan ke si CV, jadi aku nggak melihat background experience-nya dulu gitu. Aku lihat adalah portfolio-nya, itu kayak penting banget sih. Jadi kalau misal kalian apply, jangan lupa gabungin aja kalau misal CV sama si portofolionya itu, kayak gitu. Mending kalian gabunginnya sama portofolio daripada kayak kayak cover letter, karena kayak cover letter sekarang nggak terlalu dibutuhkan sih kalau aku lihat. Jarang banget dibaca, bahkan nggak dibaca. Langsung lihat CV aja gitu, karena kan kepanjangan kalau cover letter kita melihatnya. Oke, thank you Mbak tambahannya. Kita stop share dulu. Oke, ini kayaknya udah banyak banget ya yang kita bahas kali ini di Digital 11 kali ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya langsung, mungkin nanti bisa kontak langsung ya ke Mbak Desti sama Mbak Ola secara privat gitu ya. Oke. Ini udah acara kita yang terakhir sih, selama materi ini sudah selesai. Kita Q&A juga udah ada beberapa perwakilan pertanyaan dari teman-teman. Aku mau ngucapin thank you banget buat Mbak Ola dan Mbak Desti yang udah sharing banyak banget insight hari ini. Thank you banget, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang join. Gitu. Oke, sebelum kita akhiri acara kali ini, mungkin kita bisa ini ya, mau ambil screenshot dulu untuk dokumentasi. Teman-teman yang mau open cam, silakan. Biar lebih ramai nih teman-teman. Kalau misalnya open cam, bisa open cam ya mulai sekarang. Kita tunggu. Nah, sembari kita nunggu teman-teman open cam, aku juga mau sedikit ngenalin nih tentang Peduli Digital. Mungkin teman-teman ada yang baru ya di sini. Jadi, Peduli Digital sendiri itu merupakan platform edukasi. Kita menyediakan beberapa beberapa produk ya, seperti online course. Kemudian kita juga ada webinar seperti Digital ini. Kemudian kita juga ada untuk pelayanan untuk mencari mentor ya, kita juga ada. Jadi kita sekarang juga lagi hiring mentor nih. Mungkin buat teman-teman yang mentor bisa banget daftar langsung ke web kita kayak gitu. Dan kita juga ada sosial medianya ada di Instagram. Tahu lebih lanjut dari Peduli Digital. Ini kayaknya udah pada pasang foto nih. Nggak ada yang mau open cam lagi nih teman-teman. Foto doang ya, namanya Bima. Halo Des. Ketemu ya setelah kita graduate dari our lovely kampus. Enggak, ini green screen. Nah, ini aku lupa kalau pakai akun kantor. Biar kelihatan kerja ya, Mbak. Ya, teman-teman